Berita MotoGP hari ini, Minggu tanggal 27 September tahun 2020. Berita utama hari ini dari pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi. Berita kedua dari pembalap Repsol Honda, Marc Marquez. Berita ketiga dari pembalap Petronas Yamaha, Fabio Quartararo. Kalimat pertama Valentino Rossi, usai resmi gabung Petronas Yamaha SRT. Valentino Rossi memberi beberapa patah kata setelah resmi bergabung dengan Petronas Yamaha SRT pada MotoGP 2021. Saga transfer Valentino Rossi ke Petronas Yamaha SRT akhirnya berakhir setelah kontrak sang pembalap diresmikan pada Sabtu, tanggal 26 September tahun 2020. Valentino Rossi dipastikan akan memperkuat Petronas Yamaha SRT pada MotoGP 2021 meski dengan status pembalap pabrikan Yamaha. Kehadiran Rossi pada musim depan di sisi lain melengkapi susunan skuad Petronas Yamaha SRT di MotoGP pada tahun depan. Rossi akan berpartner dengan muridnya di Akademi VR46, Franco Morbidelli, yang lebih dahulu memperpanjang kontrak dengan Petronas SRT. Kini setelah melalui banyak drama yang simpang siur akan pensiun, pembalap berjuluk The Doctor itu akhirnya angkat bicara. Dilansir bolasport.com dari laman resmi Yamaha, Rossi mengungkapkan kata-kata pertama setelah memutuskan bertahan di MotoGP. Saya sangat senang bisa terus membalap pada 2021, dan bergabung dengan Petronas Yamaha SRT, ucap Rossi. Saya berpikir secara serius sebelum mengambil keputusan ini, karena tantangan yang saya hadapi semakin panas. Untuk bisa bersaing di posisi teratas MotoGP Anda harus berusaha keras, berlatih setiap hari, dan menjalani hidup sebagai seorang atlet. Saya masih menyukainya dan saya masih ingin membalap, ucap pembalap berusia 41 tahun itu menambahkan. Salah satu alasan Rossi mau bertahan di MotoGP adalah melihat dirinya masih bisa bersaing dengan rival-rivalnya yang lebih muda. Keputusan mengganti kepala kru pada awal musim memberi angin segar bagi Rossi hingga berhasil keluar dari tren negatif. Rossi sendiri sudah mencetak satu hasil podium pada musim ini. Penampilannya saat balapan pun terbilang konsisten. The Doctor semakin yakin dengan peluangnya musim depan karena akan bergabung dengan Petronas Yamaha SRT. Petronas Yamaha SRT mereka masih muda tetapi mampu membuktikan diri sebagai tim papan atas. Mereka sangat serius dan terorganisir dengan baik, ucap Rossi. Valentino Rossi pun tidak sabar untuk bergabung dengan Franco Morbidelli di tim balap asal negeri jiran tersebut. Akan menyenangkan untuk memiliki Franco Morbidelli sebagai rekan satu tim, karena dia adalah pembalap akademi, kata Rossi melanjutkan. Itu akan menjadi sesuatu yang keren. Saya rasa kami bisa bekerja bersama untuk membawa hasil yang baik, katanya melanjutkan. Start ketiga, Rossi calon juara MotoGP Catalunya. Valentino Rossi mendapat hasil kualifikasi terbaiknya di posisi 3 sejauh musim ini berjalan, dan ia akan menyerang dengan kekuatan penuh untuk balapan 25 lap di Catalunya akhir pekan ini. Rider senior asal Italia, Valentino Rossi, akan memulai balapan dari posisi ketiga di grid di Grand Prix Catalonia di Barcelona akhir pekan ini. Untuk pertama kalinya di musim 2020 ini, Rossi menempati barisan depan grid di Q2. Di Barcelona, pebalap Monster Energy Yamaha itu tak hanya lincah di satu lap, kecepatan balapannya juga meyakinkan. Rossi melaju dengan waktu lap yang layak diperhitungkan di semua sesi latihan bebas. Itu hari Sabtu yang bagus. Itu berjalan dengan baik sejak Jumat. Motornya kompetitif sejak awal. Itu memberi saya perasaan yang baik. Kami bisa bekerja dengan baik hari ini. Saya menyukai perubahan yang saya buat. Saya bisa meningkatkan lini dan gaya balap saya, kata Rossi dengan gembira, sebagaimana dilansir Motorsport Total. Di sesi FP4 juga, saya cepat menggunakan ban bekas. Sangat penting untuk memulai dari barisan depan. Tembakan tikungan pertama jauh. Kami harus memberikan segalanya dari awal dan mencoba melakukan balapan yang baik, sambung The Doctor menjelaskan strateginya. Meski mulai meningkat tapi Rossi belum memikirkan peluang gelar, walau dirinya hanya tertinggal tipis dalam hitung-hitungan angka di klasemen sementara. Saya tidak jauh tertinggal dalam hal poin, tapi saya kehilangan beberapa poin karena kesalahan di Misano. Saya berada di posisi 9 klasemen. Itu berarti ada banyak pembalap di depan saya. Kita harus melakukannya, mendapatkan yang terbaik darinya dan coba melakukan yang terbaik, harap Rossi.
Soal pilihan ban, Rossi masih ragu tentang bagian belakang, sementara bagian depan ia pede dengan kompon lembut. Tapi belum jelas jenis ban yang akan dia pakai untuk balapan nanti. Saya cepat dengan ban kompon lembut di sesi sore. Tapi Morbidelli, Quartararo dan Viñales juga sangat cepat analisisnya. Penentuan ban biasanya dilakukan pembalap setelah sesi pemanasan jelang balapan. Marc Marquez diyakini bakal lebih kuat dari sebelumnya saat comeback. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, berharap bisa sesegera mungkin kembali berlomba setelah absen panjang karena cedera patah tulang humerus kanan. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, diyakini akan menjadi lebih kuat lagi saat dia benar-benar bisa balapan lagi usai menjalani masa pemulihan yang panjang akibat cedera. Marc Marquez menjalani musim yang sulit pada MotoGP 2020, lantaran harus absen untuk waktu yang cukup lama usai mengalami kecelakaan saat tampil pada balapan perdana. Kecelakaan parah yang dialami Marc Marquez dalam balapan yang berlangsung di sirkuit Jerez Spanyol itu, membuatnya menderita cedera patah tulang humerus di lengan kanannya. Marc Marquez kembali menambah jumlah nasib sialnya, saat mendapati plat penyangga lengannya patah, usai berusaha membuka jendela yang berukuran besar di rumahnya. Hal itu membuat rider berjuluk The Baby Alien tersebut harus kembali bersabar, saat melihat para kompetitornya saling berebut untuk bisa menggondol mahkota gelar juaranya. Cedera yang dialami oleh Marc Marquez pada awal musim ini mampu mengundang perhatian banyak pihak tak terkecuali Claudio Costa, seorang dokter asal Italia. Dalam sebuah kesempatan, Claudio Costa menilai bahwa Marc Marquez akan mampu tampil lebih kuat dari sebelumnya saat dia comeback dan benar-benar bisa beraksi lagi di lintasan. Dari kesulitan ini, Marc Marquez akan bangkit lebih kuat dari sebelumnya dan saya mengatakan ini dari pengalaman saya langsung, kata Claudio Costa, dilansir bolasport.com dari Paddock GP. Lebih jauh lagi, Claudio Costa menilai tulang humerus Marc Marquez yang patah tersebut tak akan membuat performanya menurun jika dia menjalani masa pemulihan dengan baik. Tulang humerus yang sudah terkonsolidasi dengan kuat akan berfungsi lagi dengan sempurna, sehingga Marc Marquez tidak perlu ragu lagi untuk mengerahkan performa terbaiknya. Saat humerus terkonsolidasi dan berfungsi dengan sempurna, Anda tidak akan lagi mengalami masalah, kata Claudio Costa menjelaskan. Setelah tulang itu sembuh, Anda akan menjadi pembalap yang lebih kuat dari sebelumnya, Anda tidak lagi membutuhkan penopang pada saat Anda kembali, ucap Costa. Waktunya Quartararo naik podium lagi dan rebut puncak klasemen. Fabio Quartararo mengakui MotoGP Catalunya bisa jadi momen krusial dalam perebutan gelar juara MotoGP 2020. Quartararo berpeluang menggeser Andrea Dovizioso dari puncak klasemen. Quartararo akan memulai balapan MotoGP Catalunya dari baris depan. Dalam sesi kualifikasi di sirkuit Montmeló, Sabtu tanggal 26 September tahun 2020, pebalap Petronas Yamaha itu menempati posisi kedua. Start dari baris depan, Quartararo mengincar podium di MotoGP Catalunya. Sejak juara di dua seri pertama, pebalap asal Prancis itu belum kembali naik podium. MotoGP Catalunya juga mendatangkan peluang bagi Quartararo untuk menggusur Dovizioso dari puncak klasemen pebalap. Quartararo saat ini ada di urutan kedua dengan 83 poin, cuma selisih satu angka dari pebalap Ducati itu. Apalagi Dovizioso akan memulai balapan dari posisi ke-17. Rider asal Italia itu kesulitan selama kualifikasi karena bermasalah dengan rem. Setiap momen adalah momen terbaik untuk meraih kemenangan, tapi, benar kalau besok adalah kesempatan bagus dan kecepatan kami bagus, jadi saya akan memberi yang terbaik untuk kemenangan, ujar Quartararo seperti dilansir Crash. Tapi sudah lama sejak saya naik podium, jadi jika saya melihat kesempatan untuk menang, saya akan mengejarnya. Kalau saya sudah pada batasnya dan tidak memungkinkan untuk lebih cepat maka saya akan mencoba mengamankan hasil terbaik. Saya sangat senang karena yang paling penting adalah di baris depan dan kami mencapai target. Franco Morbidelli, sangat cepat, saya menduga dia akan cepat saat kualifikasi tapi tidak secepat itu, tapi saya senang dengan posisi kedua dan kecepatannya terlihat bagus. Kunci motor kami adalah melakukan start bagus dan ada di posisi pertama di lap pertama. Tapi kami punya 4 pebalap Yamaha di 6 posisi terdepan, jadi saya sangat senang dengan 2 baris terdepan ini dan akan mencoba yang terbaik di hari Minggu, katanya.